Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat duta, saharaturs yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita berjumpa kembali di Ramadan yang ke-10. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana bahayanya ghibah dan dusta pada saat bulan suci Ramadan. Karena saat ini kita berada di dalam bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dusta, ghibah, dan pekerjaan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini betul-betul sangat dianjurkan untuk dijauhkan selagi kita ada di posisi seorang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, kata Allah. Maka jauhilah dari prasangka buruk, minadh-dhann. Kenapa? Inna ba'dadh dhanni ithmun. Karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah dosa besar. Maka di sini Allah menjelaskan sesungguhnya kita sebagai manusia yang iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dianjurkan untuk saling menjelek-jelekkan, ghibah, atau saling berbohong, yaitu dusta di antara sesama. Itu dalam Islam kita dilarang. Bahkan Allah sudah memberikan ultimatum kepada kita, ijtanibu, jauhilah, kata. Maka sifat ghibah atau namimah atau dusta ini betul-betul kita jauhkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ada di dalamnya. Ghibah ini sangat membunuh dan menjatuhkan popularitas seseorang. Contoh, apabila kita ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, memfitnahnya, maka secara mental bahkan profesinya itu akan jatuh disebabkan oleh ghibah kita. Belum kalau iya ghibah yang disampaikan itu benar, kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Maka ghibah itu menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah orang lain, itu sangat dilarang dalam Islam. Apabila kita ingin menyampaikan hal sesuatu, kata Allah, fatabayyanu, maka harus kita tabayyun. Tabayyin itu sangat penting dalam Islam. Mengklarifikasi dulu apakah benar hal yang disampaikan tadi atau tidak. Maka apabila tidak, maka dosa akan berlipat ganda kepada kita semua. Maka saudaraku sekalian, kita jauhi yang namanya ghibah. Kemudian dusta, kata Allah, yaitu dusta. Dusta itu tidak boleh berbohong. Apa yang kita ucapkan kadang tidak sesuai dengan fakta. Apa yang kita ucapkan kadang tidak ditunaikan ucapan kita. Ini sering terjadi kepada kita, khususnya saya pribadi, banyak melakukan dusta. Ketika saya mengatakan A, maka harus A. Jangan sampai dikatakan saya A, nantinya atau besoknya itu B, jadi B. Itu tidak boleh. Bohong, dusta itu
betul-betul sangat menyakitkan dan bahkan sangat merugikan orang lain. Tapi kalau kita punya habit biasa berdusta, biasa berbohong, biasa namimah, yaitu adu domba, biasa memfitnah, kemudian biasa ngomongin orang lain, wah, itu memang mungkin sudah habitnya, tidak bisa dirubah lagi. Tapi kita mohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Apabila kita ada di antara salah satu itu, maka cepatlah kita memohon ampun, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah berikan kita jalan yang baik, sehingga pekerjaan kita yang namanya ghibah, yang namanya dusta, yang namanya namimah itu Allah jauhkan dari hati kita. Karena itu sangat merugikan diri kita khususnya, dan kemudian umumnya kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang bagaimana namimah, bagaimana adu domba itu. Rasul bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang-orang yang biasa mengadu domba. Maka apabila kita punya masalah dengan teman, saudara kita, keluarga kita, jangan pernah kita menceritakan hal-hal keburukannya, walaupun itu menyakitkan. Jadi kita harus punya prinsip, siapapun itu, manusia pasti punya kenangan, mungkin pernah berteman, jadi partner, jadi sahabat. Tapi jangan sampai kita menceritakan keburukannya. Karena apabila kita ceritakan keburukannya, sama saja kita menceritakan keburukannya kita sendiri. A'udzubillah. Yang baik adalah apabila kita sudah tidak bisa berdamai dengan dia, sudah berpisah dengan dia, dan tidak sejalan lagi dengan dia, maka yang harus kita ceritakan adalah kebaikannya. Jangan satu keburukan yang kita bicarakan, kemudian menghilangkan 1000 kebaikannya. Itu sangat tidak baik. Maka tetaplah kita konsisten, punya prinsip bahwasanya saya seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun itu akan saya ceritakan yang baik, bukan menceritakan yang jeleknya. Ceritakanlah yang baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan kemudian apabila kita menyimpan rahasia, kemudian menyimpan aibnya saudara kita, tidak sampai menceritakan kepada orang lain, maka insya Allah itu akan jadi obat dan akan jadi kemuliaan untuk kita. Obat hati dan kemuliaan untuk diri kita. Allah akan angkat derajat kita. Kita bukan manusia yang gampang mengadu domba, namam, mengadu domba antar sesama. Kita bukan pendusta yang menjual omongan dusta, bohong sana sini, kemudian kita ghibah, menyampaikan hal-hal keburukan orang lain. Kita tidak termasuk ke golongan itu, maka insya Allah Allah akan muliakan kita. Dan insya Allah apabila kita nanti kelak meninggal dunia, maka nama-nama kita akan baik, kita akan diberikan apresiasi baik oleh orang lain. Karena kenapa? Kita punya kepribadian yang baik, bukan golongan orang-orang yang ghibah, bukan golongan orang yang dusta, bukan golongan orang yang namam, artinya mengadu domba. Maka sahabat semuanya, mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah apabila kita mempunyai kesalahan antar sesama, maka kita maafkan, kita ikhlaskan. Maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan sempurnakan ibadah puasa kita di Ramadan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.